Halo Sobat Finansial, Bursa Global sepekan kembali menyapa Anda. Pada pekan ini, 8 hingga 12 Juli 2024, pasar padat dengan rilis data ekonomi global. Pelaku pasar sibuk memantau rilis data inflasi Amerika Serikat. Mereka juga mengamati data inflasi Cina yang terus berupaya menghidupkan kembali konsumsi pasca COVID melandai. Bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Rilis data inflasi Amerika Serikat menjadi perhatian besar pasar keuangan global yang menanti konfirmasi lebih tegas atas skenario penurunan bunga Federal Reserve pada September nanti. Data inflasi Amerika Serikat kembali menunjukkan tren penurunan. Indeks harga konsumen pada Juni 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 3% secara tahunan. Inflasi pada Juni ini lebih rendah dari data Mei 2024 yang tercatat inflasi 3,3%. Sementara itu, inflasi inti yang mengukur perkembangan harga barang dan jasa di luar harga pangan dan energi tercatat mencapai 3,3%. Angka inflasi yang turun akan memberikan kepercayaan diri bagi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menurunkan suku bunga acuan pada September 2024. Sebelumnya, Ketua The Fed Jerome Powell memberikan sinyal bahwa kebijakan yang dilakukan Bank Sentral mulai menunjukkan progres yang cukup baik, terutama untuk menuju target inflasi sebesar 2%. Namun, The Fed perlu melihat data yang lebih banyak lagi sebelum menurunkan suku bunga acuan yang saat ini mencapai 5,3%, tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Namun, The Fed perlu melihat data yang lebih banyak lagi sebelum menurunkan suku bunga acuan yang saat ini mencapai 5,3%, tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Ketua Federal Reserve atau The Fed Amerika Serikat Jerome Powell dalam pertemuannya dengan Kongres AS Selasa pekan ini menegaskan lebih banyak data ekonomi yang bagus akan memperkuat alasan penurunan suku bunga acuan. Pernyataan Jerome Powell ini menunjukkan keyakinan bahwa inflasi akan kembali ke target The Fed yang merupakan persyaratan untuk pelonggaran kebijakan moneter. Powell juga mencatat saat ini The Fed masih mengkhawatirkan risiko terhadap pasar tenaga kerja dan perekonomian jika suku bunga terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Ia terus menunjukkan keyakinannya bahwa inflasi sedang bergerak berkelanjutan menuju 2%. Pekan ini, pelaku pasar keuangan juga disibukkan dengan data inflasi Cina bulan Juni 2024 yang naik tipis 0,2%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada Mei 2024. Harga konsumen atau inflasi Cina tercatat naik tipis per Juni 2024, bertahan mendekati 0 selama 5 bulan berturut-turut. Ini menandakan bahwa tekanan deflasi terus menghambat pemulihan ekonomi negeri tirai bambu ini. Mereka juga masih terus berjuang menghidupkan kembali konsumsi pasca COVID melandai. Data Biro Statistik Nasional Cina yang rilis Rabu pekan ini menunjukkan indeks harga konsumen Cina naik 0,2% pada Juni 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada Mei 2024. Sementara itu, harga di tingkat pabrik masih tertahan dalam deflasi, seperti yang terjadi pada akhir 2022. Indeks harga konsumen produsen menurun 0,8% dari tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi Cina pada 2024 tidak merata. Sektor manufaktur belum sepenuhnya pulih. Sementara konsumsi konsumen terus tertekan oleh kemerosotan daya beli real estate dan pasar tenaga kerja yang semakin melemah. Dari Bursa Asia, Jepang pada pekan yang sama mengumumkan tingkat pertumbuhan upah yang kian melaju dan menebalkan peluang kenaikan suku bunga Bank of Japan pada Juli ini. Kenaikan upah pekerja mencapai 2,5% yang menandai kenaikan tertinggi dalam 31 tahun sejak Januari 1993. Gaji pokok rata-rata pekerja Jepang pada Mei 2024 meningkat pada laju tercepat dalam 31 tahun. Namun upah real disesuaikan dengan laju inflasi yang turun hingga rekor terendah selama 26 bulan berturut-turut.
Penurunan terjadi akibat pelemahan yen dan tingginya harga komoditas. Gaji pokok bulan Mei 2024 naik rata-rata 2,5% year on year. Bank of Japan (BOJ) meyakinkan merebaknya kenaikan upah menandakan keyakinan bahwa Jepang membuat kemajuan dalam pencapaian target inflasi 2% dalam jangka panjang. Optimisme dalam pertemuan manajer cabang regional BOJ pada Senin pekan ini meningkatkan dorongan bagi Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan 30 hingga 31 Juli mendatang. Banyak pelaku pasar memperkirakan BOJ akan menaikkan suku bunga pada tahun ini. Namun ada pandangan berbeda mengenai waktu penetapan suku bunga barunya. Sementara di Korea Selatan, pertumbuhan lapangan kerja bulanan bertahan di bawah 100.000 untuk 2 bulan berturut-turut. Sementara jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 28,9 juta pada Juni 2024. Berdasarkan statistik Korea Selatan yang rilis pada Rabu pekan ini, memperlihatkan jumlah orang yang dipekerjakan mencapai 28,9 juta, naik 96.000 dari bulan yang sama tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan pekerjaan meningkat dari 173.000 di bulan Maret menjadi 261.000 di bulan April, sebelum jatuh ke angka 80.000 di bulan Mei 2024. Berdasarkan kelompok usia, penurunan terbesar terjadi pada usia 15 hingga 29 tahun, dengan penurunan dari tahun ke tahun sebesar 149.000. Namun, untuk yang berusia 60 tahun ke atas meningkat 258.000. Tingkat ketenagakerjaan untuk mereka yang berusia 15 tahun ke atas tetap tidak berubah dari tahun lalu, yaitu di kisaran 63,5% pada Juni 2024. Lalu, tingkat pengangguran naik 0,2% dalam setahun menjadi 2,9%. Demikian Sobat Finansial, Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.